tentang hukum, tentang keimanan, tentang kemunafikan, ya, karena audiensnya adalah para sahabat yang di tengah-tengah mereka ada orang-orang munafik. Ini di antara fungsi kita tahu Makkiyah dan Madaniyah dalam ulumul Quran. Topik surat, kita tinggal baca aja, baca surat secara cuma 3 halaman kita baca, kita akan tahu surat ini berbicara tentang pujian terhadap Al-Quran, ya, Kitabil Mubin, ya. Kami turunkan di malam yang penuh berkah, inna anzal filatin barakah, inna kunna munzirin, tentang Al-Quran. Kemudian juga tentang ancaman kepada kaum musyrikin, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, waspadalah, tunggulah, hati-hatilah, sebentar lagi datang langit mendatangkan asap yang jelas. Kemudian juga tentang kisah Musa dan Fir'aun, dakwah tentang kisah Musa dan Fir'aun. Yang ini di antara fungsinya adalah pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sebagaimana engkau didustakan oleh Abu Jahal dan teman-temannya, demikian juga sebelum engkau Musa alaihissalam didustakan oleh Fir'aun dan teman-temannya. Kemudian juga sebagai pelipur lara bahwasanya Fir'aun yang tadinya sombong ujungnya hina, maka demikian juga mereka Abu Jahal dan teman-temannya, mereka sombong sekarang, nanti ujungnya juga mereka akan dihinakan. Ini sekaligus ancaman bagi orang musyrikin karena kisah Fir'aun ini kisah yang masyhur. Kisah yang masyhur. Makanya dalam surat-surat Makkiyah biasanya disebut kisah Nabi Saleh, Nabi Hud, dan juga misalnya tentang Fir'aun, karena Fir'aun ini kisahnya masyhur sampai kisahnya ke orang-orang Quraisy bahwasanya Fir'aun sombong ujungnya adalah hina. Ini peringatan bagi mereka jangan sombong karena sunnatullah berlaku, siapa yang menentang dakwah para rasul dengan kesombongan ujungnya akan terhinakan. Maka ini juga peringatan bagi mereka. Dan kemudian Allah juga sebutkan tentang ngerinya hari kiamat, inna syajarataz zaqum ta'amul athim, dan seterusnya. Allah sebut di akhir surat Ad-Dukhan tentang ngerinya hari kiamat sebagai ancaman bagi kaum musyrikin. Jadi kita bisa bayangkan ini surat turun kepada Nabi. Nabi masih di mana? Di Mekah. Dan Nabi bacakan kepada para sahabat, dan Nabi juga bacakan untuk kaum musyrikin, dan memang tujuannya dibacakan kepada kaum musyrikin agar mereka beriman. Taib. Ini mukaddimah tentang surat, ya. Adapun tentang hadis-hadis tentang keutamaan surat Ad-Dukhan semuanya lemah. Seperti tadi, man qara'a Hamim, ya, Ad-Dukhan fi lailatul Jum'ah ghufira lahu. Siapa yang baca surat Ad-Dukhan di malam Jumat maka diampuni dosa-dosanya. Ya.